kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Anis Aprilia, saya Ayu Dewi Sintawati, saya Hantu Salawati, saya Marwa Maula. Kami di sini akan menampilkan video tentang pengkajian paliatif. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Seperti biasa sus, masih sesak, batuk juga. Sudah mulai membaik atau masih sama saja? Masih sama sus. Baik, boleh disebutkan namanya, umur dan juga alamatnya di mana? Iya, sus. Namanya Ayu, umurnya 27 tahun, tinggalnya di Padang Ciringin. Saya cek dulu ya gelangnya. Oke, benar ya Bu Ayu ya. Bu Ayu, saya perawat HMI, perawat yang bertugas dari siang hari ini dari pukul 2 sampai nanti malam jam 8. Dan nanti saya juga yang akan menemani Ibu untuk kegiatan-kegiatan ataupun ketika nanti Ibu membutuhkan bantuan, Ibu bisa memanggil saya ataupun keluarganya ya. Kalau boleh tahu Ibu ini siapanya? Kakak saya sus. Oh, Ibu saya keluarganya. Iya, kakaknya ya. Oke, jadi di sini saya ingin melakukan tindakan keperawatan tidak yang berat. Jadi kita akan lebih berdiskusi saja, dan berdiskusi di sini saya akan menanyakan beberapa hal di mana itu yang terjadi yang Ibu rasakan saat ini, kemarin, atau yang masih sangat dirasakan. Yes, sus. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Apakah bersedia? Bersedia, sus. Baik. Nah, di sini mungkin bisa langsung kita mulai saja ya. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah formulir, dan ini seharusnya yang mengisi dari pasien ataupun dari keluarga. Namun karena ini baru pertama kalinya, mungkin mau saya dulu yang mengisi atau mungkin bisa langsung dari keluarga. Suster dulu aja. Oke, jadi nanti sambil belajar ya, jadi nanti bisa sambil dikasih tahu. Mungkin ini Ibu bisa pegang satu untuk bisa dipelajarin juga, dan kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Jadi nanti ini isinya gampang aja, isinya tinggal di link tray di bagian nomor-nomornya ini. Jadi ketika besok Ibu ataupun keluarga bisa langsung mengisi sendiri secara mandiri. Jadi di sini ada pertanyaan yang pertama, apakah Ibu merasakan nyeri? Masih sus. Masih ya, nyerinya kalau dari 1 sampai 10 itu di rentang berapa kira-kira? 8. 8 ya. Nah, jadi nanti keluarga ataupun Ibu bisa melingkari di angka 8. Lalu untuk merasa lelah nggak Bu untuk saat ini? Lelah sus, kalau saya sesak 3 kali, jadi kayak gampang capek. Pas saya capek sus. Walaupun tidak beraktivitas tetap merasa lelah ya? Capek sus. Untuk rentangnya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? 9 sus. 9 ya, nah nanti bisa dilingkarin di bagian yang 9. Terus kalau untuk aktivitas kan hanya berbaring ya Bu untuk saat ini, itu merasa mengantuk atau malah tidak mengantuk? Tidak sus. Kira-kira di rentang berapa Bu? 3 ya, di rentang 3. Lalu masih mual nggak Bu? Masih sus, tapi nggak tinggi juga. Nggak tinggi juga ya, berarti masih mual, tapi muntahnya bagaimana Bu? Muntah ya seperti muntah dari rumah itu. Oh, tapi nggak sering ya? Oke, kalau sesak nafasnya itu kalau di rentang 1 sampai 10 kira-kira berapa? 9 sus. 9 jauh, berarti sesak nafasnya cukup sesak banget. Lalu kalau untuk saat ini kan kayak kegiatan Ibu kan di rumah sakit, ini bagaimana Ibu, apakah merasa cemas atau khawatir? Cemas sus. Cemas ya. Kalau boleh diceritakan cemasnya melingkupi apa Ibu? Mikirin keluarga juga, anak selalu ada di rumah. Cemas juga ya. Lalu kalau Ibu merasakan ya saat ini kondisi kesehatan Ibu ini baik atau buruk? Sepertinya sih kalau saya rasa agak semakin lebih memburuk ya daripada hari-hari sebelumnya.
berarti merasakan ya ibu ya. Kalau dari 1 sampai 10 kira-kira berapa bu? 1 itu yang baik, 10 itu yang buruk. 8. 8 ya. Oke. Lalu untuk karena ibu tadi kan juga sudah ini ya, ibu sudah mempunyai anak ya. Lalu untuk ketika ibu merasa sakit ini sekarang di rumah sakit itu bagaimana bu? Apakah peran sebagai istri dan juga ibu masih terlaksana? Kalau saya rasakan nggak terlaksana lagi sih, saya kan cuma dari rumah sakit, jadi anak suami nggak ada yang ngurus. Jadi kalau di rumah biasanya anak sama siapa ibu? Kalau misalkan saya nggak di rumah sakit, anak saya ngurus, tapi kalau ini biasanya dititipin ke neneknya. Lalu kalau untuk aktivitas seperti mandi, ke kamar mandi itu dibantu atau ibu masih bisa melakukannya sendiri? Karena kalau misalkan kondisi saya lagi drop, saya dibantu, tapi kalau saya merasa agak lebih baik, saya bisa melakukannya sendiri. Berarti dibantu dengan ibu? Iya, dan kakak saya. Kalau seperti duduk ya bu, misalkan ibu sekarang posisinya sedang duduk dan misalkan sikat gigi atau makan itu masih bisa sendiri? Masih ya. Oke, kalau untuk ibadah kan karena ibu juga menggunakan hijab ya. Kalau untuk ibadah bagaimana bu? Masih terlaksana 5 waktunya? Kadang masih Yesus sesuai kondisi saya, jadi masih agak bolong-bolong karena sakit saya. Jadi alhamdulillah masih ya. Lalu kalau untuk rasa cemas, khawatir itu biasanya terjadi ketika apa bu? Ya ketika saya sesak nafas, itu kan saya jadi terlalu banyak pikiran gitu kan, terus karena saya susah tidur juga, jadi agak cemas gitu, kayak ngerasa waktu istirahatnya kurang. Baik ibu, jadi saya sudah terisi keseluruhannya. Mungkin sebelum melanjutkan lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dari keluarga? Iya. Kalau dari ibu sendiri bagaimana? Tidak. Baik, kalau begitu mungkin sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi nanti ketika saya berikan formulir, jadi ibu ataupun keluarga bisa langsung dilengkapi saja. Jadi setiap hari nanti akan mengisi dan diawali dengan nama pasiennya, nomornya, nomor RM ini bisa lihat di gelang pasien, tanggal lahir dan juga tanggal di mana ibu mengisi formulir ini. Gitu ya. Jadi bisa kalau misalkan ibu nggak bisa ngisinya bisa dibantu oleh keluarga. Kalau keluarga nggak bisa nanti bisa panggil perawat seperti itu ya. Baik, kalau begitu sebelum saya permisi mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu untuk kesembuhan pasien. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbina si'ati bil ba'sasfi antas safi la sifa'a illas sifa'uka sifa'a yukhadiru sakoma. Bisa diberikan kesembuhan ya bu, dan mungkin bisa dilanjutkan kembali istirahatnya. Jika ada kebutuhan lain buat panggil saya ataupun perawat lain di ruangan perawat. Saya permisi ya bu. Assalamualaikum. Pada pasien didapatkan hasil sebagai berikut. Pada nyeri, pasien merasakan sangat nyeri di angka 9, lalu pasien merasa lelah di angka ke-7, namun pasien cenderung tidak merasa mengantuk yaitu di angka ke-3, lalu terkadang pasien merasa mual di angka 4, dan untuk selera makan pasien cenderung masih baik di angka ke-3, dan pasien merasakan sesak nafas yang cukup hebat di angka 9, dan terkadang berdih di angka 10, dan juga pasien merasakan cemas di angka 9. Lalu terdapat beberapa kondisi kesehatan yang bisa pasien mengatakan bahwa kondisinya berada di kesehatan yang buruk, yaitu di angka 8. Lalu untuk masalah kesehatan lain, pasien mengatakan bahwa pasien merasa khawatir terhadap penyakitnya. Lalu pasien juga kehilangan peran sebagai seorang istri dan juga ibu. Lalu untuk kegiatan sehari-hari, pasien dibantu total oleh keluarganya dan juga perawat. Namun saat pasien duduk, pasien dapat melakukan aktivitas yang ringan. Dan untuk spiritual, pasien mengatakan untuk sholat 5 waktu, pasien jarang dan bahkan bolong-bolong. Sekian penampilan video dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.